semuanya, selamat datang di perkuliahan Psikologi Perkembangan. Nah, kami dari kelompok 6 dengan saya Rahel Livia, NIM 19090000126, dengan teman saya Muhammad Rizky Subakti dengan NIM 19090000113. Kali ini kita akan membahas dan kita akan belajar sama-sama tentang sosio emosi di dewasa awal. Teman saya Rizky mau menjelaskan untuk slide yang pertama. Disimak baik-baik ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan karakteristik respon emosional yang sifatnya individual di masa dewasa awal. Sebagian besar individu memperlihatkan sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika remaja. Mereka juga lebih bertanggung jawab dan lebih jarang berperilaku yang mengandung resiko. Para peneliti menemukan kaitan antara beberapa dimensi dari temperamen di masa kanak-kanak dengan kepribadian orang dewasa. Temperamen yang mudah dan temperamen yang sulit. Anak-anak yang memiliki temperamen yang mudah di usia 3-5 tahun cenderung lebih mudah menyesuaikan diri ketika menjadi orang dewasa. Kekangan inhibitions, individu yang memiliki temperamen yang terkadang di masa kanak-kanak cenderung kurang dapat bersikap asertif atau memperoleh dukungan sosial dan cenderung terlambat memasuki jalur kerja yang stabil di masa dewasa. Nah, sekarang kita lanjut dengan gaya kelekatan. Jadi, kelekatan muncul di masa bayi dan turut memiliki peran yang penting dalam perkembangan sosio-emosi seseorang. Orang dewasa yang menunjukkan kelekatan yang baik atau hubungan yang romantis dengan pasangannya cenderung memiliki kelekatan yang aman pula dengan keluarga ataupun pengasuhnya di masa kecil. Nah, meskipun demikian, dalam studi longitudinal lainnya, kaitan antara gaya kelekatan dengan gaya kelekatan di masa selanjutnya diperlemah oleh pengalaman yang menekan dan juga sangat merugikan, seperti kematian, ketidakstabilan, dan juga gaya pengasuhan yang kurang baik. Nah, ada 3 gaya kelekatan, yaitu gaya kelekatan aman yang memiliki pandangan positif dan juga relasi yang baik. Kemudian, gaya kelekatan yang menghindar atau merasa ragu. Dan kemudian, selanjutnya adalah gaya kelekatan yang cemas. Nah, kategori kelekatan cenderung stabil di masa-masa dewasa awal. Akan tetapi, orang dewasa tidak punya kapasitas untuk mengubah pemikiran dan perilaku kelekatan mereka. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ketertarikan, cinta, relasi yang akrab. Secara keseluruhan, teman-teman kita, kekasih kita, pasti lebih memiliki banyak kesamaan dibandingkan perbedaan. Teman dan juga kekasih kita cenderung memiliki sikap, nilai, dan gaya hidup atau bahkan daya tarik fisik yang menyerupai satu sama lain. Nah, meskipun demikian, ada pasti beberapa hal karakteristik yang berlawanan dan justru hal tersebut membuat kita tertarik kepada teman kita atau kekasih kita ini. Nah, orang tertarik dengan orang lain yang memiliki sikap, nilai, dan gaya hidup yang sama karena adanya validasi konsensual. Sikap dan nilai kita diperoleh dukungan jika sikap dan nilai kita juga sama dengan orang lain. Selain itu, orang cenderung menghindar dari sesuatu yang tidak ia ketahui. Kesamaan juga mengimplikasikan bahwa kita akan menikmati dan melakukan hal-hal dengan orang lain yang juga menyukai hal yang sama dan memiliki sikap yang sama dengan kita. Meskipun secara abstrak kita memilih orang yang lebih menarik, dalam kenyataannya kita akhirnya memilih seseorang yang menyerupai level ketertarikan kita pada diri kita sendiri. Nah, cinta melibatkan wilayah perilaku manusia yang luas dan sangat kompleks, menjangkau berbagai relasi yang mencakup persahabatan, cinta romantis, cinta efektif, dan bahkan menurut sejumlah para ahli juga melibatkan altruisme, konsumen
gaya hidup pada sosio emosi dewasa awal ini. Jadi ada beberapa gaya hidup yang terjadi. Yang pertama yaitu bercerai, kemudian konhibitasi, menikah, singlehood, menikah kembali, gay, dan juga lesbian. Jadi beberapa gaya hidup ini terjadi pada saat seseorang mengalami sosio emosi di dewasa awal. Yang pertama yaitu bercerai. Kalian pasti tahu banget kan, akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Nah, hal tersebut pastinya memiliki banyak sekali faktor-faktor kenapa pasangan ini mengalami perceraian. Misalnya, menikah di usia muda, hamil di luar nikah, dulu memiliki orang tua yang bercerai, atau mereka memiliki masalah perbedaan prinsip dan lain-lain. Nah, hal ini bisa menyebabkan perceraian dalam sebuah hubungan dan bisa menyebabkan pria dan wanita bercerai mengalami kecemasan dan juga kesulitan dalam membangun hubungan yang baru dengan orang yang baru seperti itu. Kemudian gaya hidup selanjutnya adalah konhibitasi. Nah, gaya hidup ini adalah gaya hidup mereka hidup bersama di dalam satu rumah, tapi mereka tidak memiliki ikatan yang jelas, maksudnya ikatan yang resmi secara hukum, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan hukum di dalamnya. Nah, hubungan yang seperti ini rawan sekali terjadi kekerasan, terutama kekerasan untuk si wanita. Nah, risiko wanita mengalami kekerasan dalam hubungan konhibitasi ini sangat tinggi, sehingga menurut para ahli lebih baik hubungan sejenis konhibitasi ini bisa dikurangi atau bahkan lebih baik tidak dilakukan. Nah, kemudian jenis sosio emosi yang selanjutnya pada gaya hidup ini yaitu fase pernikahan. Jadi menikah ini adalah salah satu gaya hidup yang paling banyak memiliki dampak positif bagi kesehatan mental maupun kehidupan yang lebih baik. Karena pada pernikahan ini ada ikatan yang jelas, ada alasan-alasan yang jelas, bukan karena menikah karena kecelakaan atau menikah karena usia yang belum cukup, tapi menikah di sini dimaksudkan adalah menikah saat seseorang sudah merasa bahwa dia siap, bahwa pasangan ini sudah merasa siap untuk menjalani sebuah pernikahan. Nah, gaya hidup selanjutnya yaitu singlehood atau hidup melajang. Jadi hal ini juga pasti memiliki beberapa alasan kenapa seseorang memilih gaya hidup singlehood ini. Mungkin karena dia takut, cenderung takut untuk mengalami perceraian ataupun takut mengalami kekerasan. Kemudian fase selanjutnya yaitu menikah kembali. Nah, biasanya seseorang yang menikah kembali ini saat mungkin kehidupan pernikahan sebelumnya itu karena perceraian seperti itu, mungkin juga memiliki kemungkinan kehidupan pernikahan yang kurang baik karena dia masih terbayang-bayang dari masa lalu pernikahan sebelumnya. Namun tetap aja ada beberapa keuntungan dari menikah kembali setelah perceraian ataupun setelah kehilangan pasangan, yaitu memperbaiki status finansial terutama dari pihak si wanita. Kerugiannya yaitu pernikahan tidak stabil, kesehatan mental lebih rendah karena alasan menikah tidak didasari cinta tetapi finansial. Nah, dan gaya hidup yang terakhir pada perkembangan sosio emosi dewasa awal ini adalah gaya hidup gay atau lesbian. Pasti kalian udah gak asing lagi dengan istilah ini ya. Nah, hal ini memiliki dampak yang sangat buruk juga buat kesehatan mental maupun perkembangan sosio emosi seseorang. Karena mereka cenderung memiliki hubungan yang konhibitasi seperti yang tadi ya. Jadi mereka nggak bisa menikah karena tidak ada yang bisa menerima pernikahan mereka secara hukum seperti itu. Nah, itu tadi beberapa jenis-jenis gaya hidup pada masa sosio emosi di dewasa awal. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang sosio emosi di dewasa awal. Apabila ada sesuatu yang kurang jelas, kalian bisa langsung tanya di Google Classroom ya.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Semangat belajarnya. See you.